Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya. Dan kesempatan kali ini saya akan bersilaturahmi ya ke salah satu keluarga, di mana keluarga ini sering mengalami hal-hal gaib, hal-hal aneh ketika berada di rumahnya. Kebetulan yang akan saya tuju ini rumahnya dekat banget dengan area pemakaman ini. Oke, untuk lokasi ini berada di Desa Ciranca, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, teman-teman. Dan juga saya ini pernah ngojek, teman-teman. Ngojek di sekitaran sini. Namun yang jadi langganan ojeknya ternyata dari makhluk halus tersebut ya. Wah. Oke, biar tidak berlama-lama langsung saja kita menuju ke rumahnya saja. Oke, sudah kelihatan dari rumah si Akang yang akan kita tuju, teman-teman. Jadi pas banget ini ke area makam, namun di samping dan belakang rumahnya ya area makamnya. Nah, ini area makamnya, itu rumahnya, teman-teman. Oke, kita ke sini. Dan ini juga masih termasuk ke dalam rumahnya. Cuman ini seperti apa ya? Ternak atau gudang ya, teman-teman. Oke, kita ke sini. Jadi ini kita lewatnya ke belakang ya, biar tahu seperti apa kondisi di belakang rumahnya yang langsung ke area pemakaman umum. Dan kejadian-kejadian tadi juga itu berada di sekitar area makam ini, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Itu sianya. Sianya itu ini seperti pengepul barang-barang bekas. Assalamualaikum. Oke, lagi santai ya? Santai. Mohon maaf Pak, mohon maaf nih mengganggu ya. Mau minta waktunya untuk sekedar ngobrol-ngobrol Boleh. Boleh. Oke ini kan rumahnya dekat banget dengan area makam, area kuburan ya. Iya. Ini sudah berapa tahun di sini ya? Kurang lebih 10 lah. 10 tahun. Oke, sebelumnya ini dengan siapa? Mohon maaf. Bapak Ramdan. Dengan Bapak Ramdan. Oke, Bapak Ramdan kan udah sekitar 10 tahun di sini ya Pak ya. Itu selama 10 tahun itu pernah mengalami hal-hal aneh nggak Pak? Kebetulan Bapak kan dekat dengan kuburan ini. Ya paling ada ciri, ada yang mau meninggal aja. Agak ini ya, sebenarnya. Ada ciri yang mau meninggal aja. Ada tanda-tanda. Iya. Gimana itu tanda-tandanya? Seperti yang mencangkul. Ada suara lagi nyangkul gitu. Di area mana? Ya semua aja. Di area kuburan itu. Itu kejadian jam berapa? Nggak tentu. Kadang masih sore, kadang tengah malam, kadang udah menjelang pagi. Itu suara-suara sebelum ada orang yang akan meninggal dunia. Jadi tanda-tandanya seperti itu. Ada orang yang lagi menggali kubur gitu. Suara cangkulnya terdengar. Terdengar. Jelas. Jelas. Tapi ya sempat misalkan melihat ke area suara tersebut? Enggak. Soalnya nggak bakalan kelihat. Oh iya ya, karena mungkin nggak aneh juga ya. Nggak ada terdengar. Tapi kalau burung seperti elang putih, burung hantu, terus kuncuing, ya itu kelihat. Oh itu mah kelihat jelas. Kelihat, jelas. Di sekitaran pohon mana? Di belakang? Dulu kan ini semua pohon. Pohon, iya iya. Dari pohon pete, Iya. sampai pohon aprika, Iya. sampai kiara. Di sini sebelum dibangun bangunan ini. Tapi sekarang paling di kiara aja. Jadi sebelum dibangun bangunan ini ada banyak sekali burung-burung hantu tersebut ya. Itu burung-burung hantu itu pernah ada kejadian mungkin dari burung-burung hantu itu? Itu aja, kalau ada yang mau meninggal. Suka bunyi gitu. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Jadi semacam bersuara terus ya gitu ya. Gitu.
Kalau pengalaman lain selain ada tadi ada orang yang menggali kubur, juga ada burung-burung yang bersuara terus, itu tanda-tanda lain ada lagi? Banyak sih. Banyak. Bisa dijelaskan nak? Dulu tuh waktu saya megang sound system ya, Iya. di daerah Sari Kuning kalau nggak salah. Dikira kan ada yang mutusin apa kabel. Ternyata nggak ada. Tapi desanya itu terus nyala. Desal mah masih nyala, Tapi setrum ke bawah nggak ada. setrum nggak ada. Kabel nggak ada yang putus. Nggak ada yang putus. Nah, saya kan nggak mengontrol desalnya itu. Iya. Ya saya nggak mau ambil pusing, ngambil aja dari jalur. Ambil dari jalur. Iya. Udah selesai ya, sampai selesai paginya saya baru nyadar pulinya desal itu udah ada di atas genteng. Saya juga nggak percaya. Waduh, serius itu Serius. Sari Kuning. Iya. Terus saya pernah lagi di daerah Cigintung, sama lagi megang sound system. Iya. Saya lagi tiduran di bawah panggung sama teman-teman. Iya. Tapi dirasa-rasa ada yang menghilang. Pertamanya itu echo Yang hilang itu. yang hilang dari suara-suara vokal itu ya. Iya. Echo lama-lama sampai mati lampu yang mati. Lama-lamanya. Dipapai lagi, takut ada yang mutusin kabel. Iya. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Malah di desanya ada yang menduduki. Oh gitu. Kelihatan nggak yang duduk? Ya, itu kelihatan. Tapi Sosok saya apa itu nggak tahu sih, hitam. Soalnya kan kalau bangsa-bangsa yang kayak gitu ya, makhluk halus tersebut nggak jarang begitu melihatkan mukanya sebenarnya. Jadi semacam hanya bentuk bayangan aja gitu Gitu. bayangan hitam Atau gitu. atau membelakangi tidak. Jadi hanya depannya ke arah mana gitu ya. Itu bisa menduduki tersebut, apakah kurang sesajen atau gimana di desa itu tersebut? dia. Ada yang tertinggal mungkin ya. Ada satu, kalau nggak salah apa ya, saya lupa lagi. Iya. Nah, udah lama, udah hampir 12 tahun gitu gak megang lagi ya. Jadi sudah lama ya. Saya mengingat ke Tuhan. Iya. Sambil baca ayat-ayat suci. Jangan ganggu sama saya, silahkan aja sama yang punya vokal. Itu saya bolbet ya, saya bolbetnya itu udah kemasukan. Iya. Jangan ke saya gitu. Kedunungan saya aja gitu ya ayah. Kalau kedunungan kan kepunya yang punya sound. Iya. Tapi ini yang punya hajat gitu. Oh gitu. Kalau kedunungan kan dunungan kita tuh yang punya sound. Iya. Nah, katanya menurut informasi katanya pernah ada kejadian orang yang membunuh burung di makam, namun akhirnya dia meninggal. Itu cerita gimana? Ya dulu tuh saya juga belum mendengar aja sih. Mendengar, iya. Dulu tuh dia nembak satu burung elang putih. Iya. Tapi satu kali nggak kena, dua kali nggak kena. Nah yang ketiganya itu bedilnya itu di semacam tambah ya. Tuh di apa? Di beset ke ini ke ke tanah gitu. Sambil ya baca-baca ditembak ke atas, kena. Besok paginya anaknya yang meninggal. Bukan burungnya tapi anaknya. Jadi setelah burung tidak bisa ditembak, tidak dapat dia mungkin lagi baca mantra sambil kalau baca mantra enggak sih, cuman mengguratkan alat tembaknya itu ke tanah gitu. Setelah itu kena gitu ya, kena. Burungnya nggak meninggal lah? Ya ke bawah jatuh. Ke bawah jatuh. Tapi kan namanya burung gaib, iya. Mungkin hidup lagi. Namun setelah itu besoknya anaknya meninggal. meninggal. Terus
Itu berarti burung tersebut di sini sangat gaib sekali ya. Iya, Yang burung-burung itu. kalau nggak ada yang mau meninggal nggak ada, paling diam aja di makam besar. Gitu. Kalau di sini disebutnya makam eyang. Makam eyang. Makam eyang. Makam Oh, ke sana, tuh yang banyak pohon rimbun. Oh, ke sana. Oh, gitu. Makam eyang itu, Makam karuhun lah kalau. Iya. Nah, kebetulan ini rumahnya dekat banget dengan area kuburan ya. Ini kan ketika ada orang yang meninggal dunia, berarti dikubur di belakang rumah ya. Itu pernah ada kejadian nggak? Misalkan arwahnya datang ke rumah, ketuk-ketuk pintu atau ada suara-suara aneh gitu, Nggak ada. Nggak ada, paling kalau keluarga ya mungkin pamitan aja. Pamitan gimana? Seperti pamitan, ada yang jalan, apa ada yang apa kayak banting sesuatu atau apalah. Oh, kayak Tapi lempar sesuatu, lempar benda apa gitu ya. Tapi kan kalau orang lain nggak ada, cuman kalau keluarga aja mungkin pamitan. Kalau suara-suara mah nggak pernah. Nggak ada. Barangkali istri, anak gitu mendengar. Nggak ada, soalnya istri juga sering saya tinggalkan kerja ya. Iya. Kata istri nggak ada apa-apa. Oh iya. Mungkin udah bersahabat sama penunggu di sini. Kurang tahu ya kalau itu mah. Tapi kalau kan di sini mah saya nggak ada yang nggak ada yang ditakutin lah sama saya mah. Kalau di luar-luar emang banyak. Oh banyak. Kalau warga sekitar sini yang pernah mengalami hal-hal aneh, hal-hal gaib ada nggak? Ya kurang tahu sih. Kurang tahu. Oh nggak ada yang pernah cerita gitu ya? Oke. Cerita lain mungkin sekitar kehidupan ini horor di sini? Di sini nggak ada sih. Tapi sepengalaman, kalau pengalaman saya dulu ya waktu yang ngambil injuk ya dari pohon aren di daerah mana tuh Banjaran. Ya Banjaran kalau nggak salah. Jam udah sore sih, hampir jam 4:30 gitu ya, jam 4:30 lah saya pulang habis ngambil pohon aren itu, pulang sih. Saya mau gendong anak-anak nggak mau semua. Gitu ya, saya ya sebisa-bisa saya lah. Iya, ada apa gitu. Ternyata ada yang ngikutin sama saya, cewek. Minta dipulangin lagi, ya langsung itu dipulangin lagi. Itu ketika ikut sama Akang ini berat nggak gitu? Ya lumayan berat rasanya. Tapi gitu katanya salah sendiri, emang salah saya, rumahnya di dekat, bukan dirusak sama saya. Gitu. Itu pohon itu rumahnya katanya. Jadi kenapa kamu rusak rumah saya gitu ya? Saya kan nggak tahu, namanya saya manusia gitu, nggak bisa melihat. Lagian nggak kelihatan sama kita ya, Kang ya. Iya. Itu kejadian mistis jadi ketika di sana gitu. Di sana. Gitu. Dulu saya pernah lagi waktu nyiram pesawahan ya. Iya. Kebagian tuh jam 1 kalau nggak salah. Oke. Saya bapak itu tuh hawangan kecil ya. Iya. Ada kejadian tuh, ada ular sih. Ular. Ularnya ular gaib apa ular? Ya ular gaib. Ular gaib. Waduh. Ular gaib. Tapi kata orang tua jangan diganggu aja ya. Itu kayak gimana kepalanya gitu? Biasanya kan ada yang membedakan antara ular gaib sama ular yang biasa gitu, yang terlihat nyata. Itu kan ada perbedaannya. Itu perbedaannya dari mana? Saya kalau kepala nggak lihat sih, cuma pertengahan kayaknya, soalnya lagi mandi. Lagi mandi. Iya. Lagi mandi. Tapi kan namanya juga tengah malam, saya juga agak ketakut. Melihat, ngebayanginnya gimana ya? Ngebayanginnya gimana kalau kita ditelan gitu. Gitu. Berarti besar ularnya? Ya, hampir
apa sepaha lah. Sepaha Akang. Waduh, besar juga ya. Kayak semacam ular sanca ya, yang besar-besar, ular piton ya ayah. Gitulah. Kan besar-besar itu ya. Itu pengalaman lagi nyiram sawah. Itu kejadian malam betul ya ayah. Ya malam. Kalau siang-siang kan jarang lah. Tapi kan biasanya kalau ular siluman atau ular gaib itu suka misalkan ada mahkotanya atau ada tanduknya gitu. Ini nggak kelihatan nak. Kalau dari bentuk badannya gitu, ekornya sama aja. Kayak ular biasa gitu. Tapi kalau ada yang membedakan namanya itu seperti kayak orang kendang. Nggak ada kepala, nggak ada buntut, udah itu tengah-tengahnya aja. Orai kendang namanya. Berarti bunyinya juga bunyi kendang? Enggak, itu ular gaib. Ular yang gaib suka, yang paling ditakutin gitu, tapi kan nggak makan orang. Gitu. Paling itu mah yang menakut-nakuti saja ya Kang ya. Iya. Oke Kang, ada nggak pengalaman mistis lainnya selain pengalaman yang tadi Kang? Ada. Waktu saya ngojek malam ya, kalau nggak salah, ngojek malam, saya nganterin ke kalau nggak salah ke Ciberem atau ke Sidaraja ya, kurang lupa lagi lah. Iya. Saya tuh waktu nganterinnya nggak ada, pas pulang kan sendirian. Nah di perjalanan itu ada keranda mayat. Oh di tengah jalan apa di pinggir Kang? Di tengah jalan. Di tengah jalan. Bisa lewat. Berarti seperti menghadang Kang ya? Gitu. Nggak boleh lewat mungkin gimana Kang? Ya salah saya sendiri sih, sayanya nggak permisi lah kalau. Kalau ini mah nggak klakson gitu ya? Gitu. Titit gitu ya Kang ya? Nah kalau kerandanya sih saya nggak takut sihnya. Iya, yang ditakutkan. Yang ditakutinnya ada yang di dalamnya gitu. Oh, berarti si keranda tersebut ada isinya? Ada mayat atau jenazah? Mayat kayaknya. Nah, terus Kang? Dari situ saya mengingat sama yang kuasa. Iya. Sekejap mata tuh udah nggak ada lagi. Oh, iya. Jadi ketika Akang ya semacam istighbar gitu ya, gitulah. Mengingat Tuhan Yang Maha Esa, dia langsung menghilang gitu ya. Jadi Akang lanjutin perjalanan. Lanjutin lagi. Iya. Mungkin kejadian itu sangat menyeramkan sekali ya Kang ya. Ya lumayan menyeramkan. Karena mungkin itu berada di tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah pekuburan. Pekuburan ya. Tengah-tengah pekuburan. Iya. Selain itu Kang? Ada sih waktu saya ngikut sama temen benerin ini elektronik. Iya. Di suatu rumah ya lumayan besar sih rumahnya. Iya. Dikirain yang punya lagi mandi, tahu-tahu yang punya masuk dari luar. Oh. Ditanyain sama yang punya rumah. Iya. Siapa yang tadi barusan mandi? Ya mungkin yang nungguin rumah ini. Oh. Nah, gitu katanya. Iya. Kan kata saya yang punya teteh kan. Iya. Nggak ada lagi. Oh. Tapi nggak bisa kelihat katanya gitu. Dari makhluk gaib gitu kan. Nah, mungkin. Nah, ditanyain gimana asal usulnya. Ya dulunya itu sebelum dibangun ada 40 orang gaib. Orang gaib. Ya. Nah, dari situ dipindahin yang 37 katanya. Sisa 3 gitu. Sisa 3 nggak mau katanya. Masih pengen tetap di situ kan? Iya. Iya. Soalnya anak cucu dia, iya, kalau pulang merantau mau pulang kemana kalau dianya nggak ada katanya gitu. Gitu. Jadi kita masing-masing aja di sini. Udah gitu aja. Tapi nggak saling ganggu Kang? Enggak, tapi ya suka ada aja lah. Suka ada iseng gitu ya. Juga makhluk gaib. Iya, kayak tadi aja masuk ke kamar mandi gitu ya. Dikirain teh yang punya rumah. Ternyata dari seorang makhluk gaib ya Kang ya. Gitu. Mungkin kejadian yang lain udah habis. Udah mungkin. Oke, itulah teman-teman pengalaman dari Kang siapa tuh tadi teh? Bapak Ramdan. Bapak Ramdan, pengalaman mistisnya ketika berada
di luar itu mah ya Kang ya, bukan di luar. sekitar rumah ya. Bukan, di sekitar Kalau di rumah sekitar rumah mah hanya ada orang yang lagi menggali kubur. Itu tanda-tanda orang yang akan meninggal dunia ya Kang ya. Oke Kang, terima kasih banget ya. Iya. Sudah berbagi kisah pengalaman mistis Akang selama tinggal di sini. Oke, jadi teman-teman, videonya kita cukupkan saja sampai di sini. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.